Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam budi luhur. Kita lanjutkan pertemuan ke-12 untuk materi rekayasa web, yaitu kali ini membuat script koneksi ke database pada file plugin. Nah, untuk membuat file script koneksinya, kita sebenarnya bisa nyari referensi di internet, salah satunya di W3 School. Nah, misalnya yang seperti ini. Saya akan coba copy paste yang ini nih, script koneksinya. Jadi, agar kalian pun nggak susah ngetik ya, copy file plugin kita kemarin ada di C sum htdoc, kemudian folder alumni. Nah, sebagai gambaran di sini pun sudah ada file wp-config yang isinya untuk database atau koneksi ke database MySQL-nya. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. db alumni, root, password kosong, localhost. Untuk plugin kita ada di WP Content, plugin. Kemudian yang kemarin saya bikinnya nama file alumni. Nah, saya akan coba edit. Apa yang bisa kita lakukan? Kan ceritanya ada model alumni. Kemudian kita masukin script yang kita copy tadi ke dalam sini. Nah, tapi PHP buka PHP tutupnya udah nggak perlu nih. Nah, ini boleh lah untuk sekedar nyoba. Ini boleh juga sampai yang ini, terus yang ini. Nah, kita tes nih. Yang ini belum kepakai dulu, jadi saya remark. Nah, MySQL localhost. Kalau kita lihat ada localhost sama my user. User kita di sini root, berarti pakainya adalah root. Passwordnya nggak ada, berarti saya hapus. Database-nya di sini adalah db alumni. Nah, berarti kita copy. Saya coba yang ini dulu ya. Saya akan nyoba jalani apa yang terjadi. Buka di halaman dashboard kita yang alumni, kemudian di reload. Yang terjadi adalah tidak ada tulisan apa-apa ya. Nah, ada tapinya. Coba kita sengaja salah. db alumni ada S. Apa yang terjadi? F5. Oke, dia bilang nggak tahu database yang namanya db alumni S. Ya berarti untuk script koneksinya sudah benar caranya yang begini. Oke, sekarang kok di wp-config ada di sini disebut lagi. Nah, di wp-config ini namanya konstanta. Kita coba nih ganti ini sekarang. db name nama database. Coba saya ganti ini ya. Nah, sebelum saya ganti, saya remark saya ini. Berarti db-name adalah nama database. Nah, jadi konstanta ini saya gunakan user yang root tadi. Nah, user database MySQL-nya, password yang kosong, dan terakhir adalah host. Nah, kita tes nih sekarang. Apa maksudnya seperti ini? Nah, ini konstanta akan mengikuti apa yang tertulis di wp-config. Jadi saat kita udah hosting, kan perlu ngubah lagi nih. Nggak seru jika ngubah satu-satu. Tiap file plugin kita misalnya ngubah untuk koneksinya. Jadi yang bagus adalah manggil dari konstanta ini di wp-config. Nah, kita tes sekarang. Simpan. Tes ya. Tadi ada tulisan error. Kali ini masih ada nggak tulisan error. Nah, sekarang sudah berhasil lagi, yaitu hello belajar rekayasa web. Nah, enaknya apa? Dengan konstanta ini mau pindah-pindah pun kita ganti-ganti hosting ya, cukup ganti di wp-config. Yang ini tinggal ngikuti. Nah, kalau sudah berhasil, berarti berikutnya kita coba bikin tabel baru. Nah, di sini membuat script koneksi ke database pada file plugin sudah berhasil. Langkah kedua, kita akan coba untuk membuat tabel dan ngisi manual menggunakan phpMadmin. Kita tes ya. Buka phpMadmin, buat
tabel baru, namanya misalnya tabel alumni. Filenya misalnya ada name, ada nama, tahun lulus, ada 3 lah. Nanti kita bisa tambah. Go pada isiannya, yang pertama tentunya name dengan 10 karakter, indeksnya primary, karena sifatnya unik berarti name itu hanya boleh ada satu recordnya. Nah, kemudian ada nama, kemudian ada tahun. Nah, tahun misalnya saya menggunakan karena 4 digit, misalnya berarti char aja 4. Untuk nama karena bisa beda-beda, saya pakai varchar 50. Saya klik save. Name, nama, tahun. Sengaja cuma 3. Nah, tabel alumni sudah berhasil terbuat dengan 3 field. Tentunya isinya masih kosong. Membuat tabel sudah selesai dilakukan. Kita mau nyoba mengisi record secara manual. Kemudian record tersebut kita tampilkan. Nah, caranya gimana? Oke. Caranya adalah coba klik insert pada tabel alumni. Masukkan name-nya misalnya. Saya sengaja menggunakan varchar karena bukan tipe yang number karena name dulu tahun 2003 sifatnya dimulai dari 0, misalnya 2001, 2002 sampai 2009 baru dimulai dengan 0. Jadi kalau kita menggunakan yang number 0 itu nggak tersimpan. Nah, ini satu record saya simpan. Kemudian record berikutnya misalnya 10.115.000.33. Namanya misalnya Lukas Tommy. Lukas Tommy lulusnya ditambah 4 2014 misalnya. Nah, ini saya nambahin 2 record, saya go. 3 record lah misalnya, koma lagi. 0911500100 misalnya. Namanya adalah Randy Rian Krisna Putra. Tahun lulusnya 2013. Nah, kayak gini ya. Saya tinggal ngopi yang tadi, ini insert, values-nya ini saya hapus karena tinggal ngikuti satu aja. Jadi bentuknya kali ini saya insert langsung 2 record. Pakai koma, pakai titik koma yang terakhir. Nah, saya kemudian mengklik go. Setelah go, berarti jumlah record sekarang adalah ada 3. Nah, 3 record ini akan saya tampilkan pada halaman dashboard kita. Caranya gimana? Nah, ini caranya. Jadi, mengisi record udah selesai sampai tahap terakhir ini yaitu script untuk menampilkan record pada file plugin. Nah, untuk menampilkannya tentunya kita butuh query yang ini. Tadi udah kita pernah copy paste. Select. Saya langsung berikan bintang aja dari alumni. Nah, mau ordernya misalnya order by name. Tadi kan ada name tuh. Di sini ada name. Berarti kalau name-nya mau name paling muda yang tampil dulu, berarti name-nya sorting secara descending. Kalau sudah, di mana ini result message query. Ini printf. Nah, ini caranya nih. Berarti kalau kita mau nampilin echo, nama objeknya apa? Tadi ada objek namanya name. Terus ada objek namanya, untuk spasi saya pakai begitu. Ada nama. Yang terakhir saya kasih spasi begini. Nah, yang terakhir tadi tahun. Berarti saya tinggal mengetik seperti ini. Untuk nambah supaya dia terenter misalnya pakai BR. Nah, free result kalau udah boleh di sini, ini boleh ditutup ya. Nah, simpan, kemudian cek hasilnya. Kalau benar, di halaman ini nanti tampil data alumninya. Oke, udah tampil ya.
10, Lukas Tommy 2015, dan seterusnya. Kalau kita mau gabungin dengan yang namanya Bootstrap, bisa nggak ya? Tentu saja bisa. Kita tinggal ngambil file Bootstrapnya. Kita coba nih. Bootstrap table responsive. Nah, saya ngambil dari yang sini aja nih, Bootstrap table. Ini contoh penerapannya. Nah, table hover. Nah, ini aja nih. Saya coba ini. Codingnya kan ini nih. Kalau secara div container dia bilang, saya coba copy paste nih untuk melihat hasilnya. Intinya materi di internet sudah sangat banyak, kalian tinggal ngambil aja, yang penting tahu caranya. Nah, misalnya di sini saya kasih dia script dari HTML. Nah, HTML ini isinya ya script Bootstrap. Ini kita lihat ya apa yang terjadi. Kita reload. Nah, tabel pun dia nggak keluar. Karena apa? Kita butuh nyebutin resource-nya ini. Nah, kita coba nih sekarang. Saya coba ini ambil, taruh di bagian atas sebelumnya. Ini kan function, berarti di dalam function nih saya naruh script HTML yang menyertakan file-file Bootstrap. Saya coba simpan. Saya reload lagi. Nah, sekarang dia sudah jadi tabel yang Bootstrap. Nah, sekarang bagaimana caranya agar record kita tampil di tabel Bootstrap ini? Oke. Ini udah tampil scriptnya, ini. Nah, berarti recordnya kan mulai dari yang di sini nih. Data alumni. Kalau mau ada keterangannya, tabel berikut berisikan data alumni yang sudah di entry. Nah, ini berarti ada nomor, ada NIM, ada yang namanya nama, ada namanya tahun lulus. Oke, perulangannya ya di dalam TR ini, TR body. Berarti yang ini saya hapus dulu. Nah, nomor kan dia berurut, berarti yang ada perulangan tadi. Nah, ngambilnya dari sini nih. Saya ambil, cut. Ini saya matiin aja. Berarti yang perlu berulang adalah di bagian sini. PHP buka tutup. Oke. Kurang. Nah, di bagian while saya tambahin keterangan aja, akhir while. Berarti mereka ini akan mengulangi baris. Nah, di sini. Sehingga untuk yang pertama, misalnya saya kasih perulangan itu dengan $i-nya isinya 1. Di sini saya perlu echo $i plus. Ini yang pertama. Kemudian kolom kedua adalah NIM. Berarti untuk NIM mirip, tapi bukan $i lagi, melainkan objek NIM. Setelah objek NIM, ya kita tinggal copy nama, kemudian tahun. Udah selesai. Simpan nih. Nah, kalau mau lebih rapi lagi seperti ini. Nah, TR udah, result udah kayak gini. Nah, terakhir kalau mau tutup yang tadi itu MySQLi close untuk mengakhiri koneksinya. Oke, kita tes. Kalau benar, harusnya sekarang record ini berada di dalam tabel. Oke, data yang sudah tampil dia seperti ini. Kalau nomor ini dari perulangan, name ini nama, tahun lulus sudah tampil semua, dan pengurutannya berdasarkan NIM paling muda. Nah, berarti untuk pembahasan kita di pertemuan 12 ini, yaitu sampai dengan membuat script menambahkan record sudah berhasil. Nanti kita akan coba script untuk menambahkan record pada file plugin. Kemudian ada yang namanya untuk ubah, ada untuk hapus,
terus ada hosting. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dan salam budi luhur.